annahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dikumpulkan walaupun dalam kondisi hujan ya, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita dan merangka untuk terus memperdalam ilmu agama atau tafaqquh fid din, kaitannya dengan ibadah yang paling utama yaitu sholat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang makruh dalam sholat. Nah, nanti ada yang boleh dalam sholat. Nah, yang makruh ini kalau dilakukan tidak batal sholatnya, ya cuman mengurangi pahala sholat. Ya, sehingga kan rugi, Pak. Ya, daripada sholatnya jadi kurang pahalanya, ya mending ditinggalkan. Jadi hal-hal ini ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Nah, di sini saya bawa 2 kitab ya, belum sempat merangkum. Dari kitab Sahih Fikih Sunnah dan Fiqhus Sunnah ya. Nanti saling melengkapi ya, karena ada yang disebutkan di sini ya tidak ada di sini. Yang ada di sini tidak ada di sini. Jadi kita akan gabungkan ya, supaya lebih lengkap, supaya lebih banyak yang kita ketahui. Di Sahih Fikih Sunnah ini ada sampai 23 ya. 23 yang dimakruhkan. Di sini hanya 10 ya disebutkan. Kita mulai yang dari sini dulu ya. Tapi nanti ada yang sama sebetulnya. Nah, yang pertama di sini dikatakan ya, yang makruh dalam sholat al-ikhtisar. Ya, al-ikhtisar. Ya, ikhtisar itu apa? Wad'ul yadi 'alal khasri fis shalah. Ya, meletakkan tangan di atas khasar di dalam sholat. Khasar itu pinggang. Jadi kalau dalam bahasa Sunda tulak cangkeng. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa? Jadi menempatkan tangan di pinggang. Jadi kayak orang apa ya? Marah ya, atau jeger gitu gini. Jadi begini ya, jadi meletakkan tangan di pinggang seperti ini. Ya kayak orang sok gitu nantang. Ya kayak orang nantang kan begini biasanya. Ya jadi ketika sholat misalnya gini dulu dia. Nah ini makruh. Ya tidak batal tapi makruh, dilarang oleh Nabi. Ya, cuma tidak membatalkan sholat. Nah, ini sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah, ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naha anil husri fi sholat. Ya, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha anil husri fi sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari khusar di dalam sholat. Itu tadi meletakkan tangan di pinggang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, juga dalam hadis lain dari Aisyah, ya annaha kanat takrahu an yaj'alal musalli an yaj'alal musalli yadahu fi khasiratihi wa taqulu innal yahuda taf'aluhu. Ini perkataan Aisyah sesuai ya dengan hadis Nabi tadi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau tidak menyukai
Ya, seorang yang sholat menjadikan tangannya di pinggangnya. Ya, dan dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukan hal itu. Nah, jadi modelan tadi itu dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi lagi sholat, lagi ibadah tuh gini, tolak cangkeng. Ya, itu Yahudi ternyata. Makanya dalam banyak hal kita disuruh untuk berbeda dengan Yahudi. Ya, makanya Rasul tidak senang kalau ada hal yang sama itu. Ya, selalu mengatakan khaliful Yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan itu, ya. Dalam hadis lain, ya, Ziyad bin Sobih kalau dia berkata, sholaitu ila janbi ibni Umar. Aku sholat di samping Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Wa wada'tu yadi ala khosirati, dan aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Falamma sholat, ketika beliau setelah selesai sholat, qala, beliau mengatakan, hadas sholbu fis sholat. Ini adalah, ya, sholbu itu bisa aja maknanya salib gitu, salib kayak salib ya dalam sholat, ya, atau sholbu juga tulang sulbi, ya, pinggang. Wa kana Rasulullah itu melarang dari hal itu. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Imam Ahmad. Nah, lalu dijelaskan As-Sindi. Ya, As-Sindi ini adalah ulama yang mensyarah, ya, beberapa kitab hadis. Ini disebut dengan Hasyiah. Jadi ada terutama sunan-sunan, ada sunan, karena ada beberapa kitab hadis yang belum disyarah, ya, lalu disyarah oleh beliau. Seperti misalnya Ibnu Majah, ya, An-Nasai dan yang lainnya, itu disebut Hasyiah As-Sindi. Beliau mengatakan wahayatus sholbi fi sholat. Nah, ini tadi sama, ya, sholbi ini istilah lain, bahasa lain dari al-ikhtisar atau al-khosr tadi, yaitu seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya dan dia menjauhkan di antara dua, ini namanya apa? Tangan bagian atas namanya apa? Otot, ya? Lengan. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan, Pak. Kalau yadun itu kan semua, yadun itu tangan dari jari sampai semua, sampai sini. Nah, lalu dibagi, ada yang sampai pergelangan, ini namanya kafun. Ya, telapak tangan, ya, tangan sampai pergelangan, ini namanya kafun. Ya, ada dari pergelangan sampai sikut, ya, ini namanya sa'idun, sa'id. Nah, dari sini ke sini ini namanya adud. Adud. Kalau dalam bahasa kita dibedakan nggak? Apa yang namanya? Lengan atas. Nah, jadi adudnya ini kalau orang yang melakukan ikhtisar tadi itu dijauhkan di antara dua adudnya, itu jadi dijauhkan ketika berdiri, ya, berarti kan dia jadi menjauh, tidak rapat. Ya, nah itu, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan dalam sholat, mengangkat pandangan ke langit. Raf'ul basar ilas sama. Ya, ini tidak boleh, dilarang. Ya, yaitu berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an rafi'i absarihim inda du'ai fis sholati ila sama aw la tuhtafanna absaruhum.
hendaklah orang-orang ya atau kaum itu berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika berdoa di dalam sholat ke langit, ya, atau ya akan disambar pandangan-pandangan mereka. Jadi maksudnya sini ancamannya keras, ya, atau pandangan mereka itu disambar, ya, artinya dihilangkan pandangannya itu. Jadi ini larangan dari Nabi. Ketika sholat jangan ngelihat ke atas, ya, tinggal lihat naon kalau gitu. Ya, makanya dalam apa namanya? Ya, khususnya ini dalam sholat ya. Ya, dalam di luar sholat juga kan ketika berdoa juga tidak dianjurkan ya ke atas langit itu. Jadi kita tunduk aja ya, tunduk ke belakang. Makanya dalam hadis lain ya, ketika sholat pandangannya itu ke tempat sujud, ke arah tempat sujud, walaupun tetap pikiran kita ya bukan fokus ngeliatin di tempat sujud, ya bukan, tapi diarahkan. Nah, cuman kan pikiran kita itu sibuk memahami apa yang kita baca dalam sholat. Ya, bukannya malah ngeliatin ini karpet gitu. Jadi ya tidak fokus dalam sholat. Jadi hanya mengarahkan ke situ saja pandangannya. Ya, nah ketika tasyahud itu ada hadis mengarahkan pandangan ke telunjuk. Ya, mengarahkan pandangan ke telunjuk ketika tasyahud. Nah, jadi tidak boleh ya, dan ini makruh, dilarang. Cuman kita harus berusaha untuk meninggalkan ya, apalagi ini ancaman yang cukup keras dari Nabi. Ya, kemudian yang ketiga an-nadhar ila ma yusghilu fi shalah, melihat kepada hal yang menyibukkan di dalam sholat. Ya, maksudnya pandangan kepada sesuatu yang membuat ya itu mengganggu, pandangan yang mengganggu. Ya, berdasarkan hadis Aisyah bahwa Nabi SAW sholat, nah itu ada apa? Istilahnya tirai. Ya, ada gorhodeng lah gitu ya, tirai yang menutup. Nah, cuman di tirai itu ada gambar ya, atau ada corak lah. Ada corak-corak di dalam tirai itu. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memindahkannya. Ya, disuruh dialihkan, dipindahkan. Ya, kata Rasulullah, syaghalatni a'lamu hadi. Ya, atau a'lamun hadi. Membuatku sibuk ya tanda atau corak-corak ini. Idhabu biha ila Abi Jahmin, bawa dia ke Abi Jahm. Ya, wa'tuni bijaniyah. Ya, bawakan untukku anbijaniyah. Anbijaniyah maksudnya tirai cuman tidak ada coraknya. Kalau yang tadi ada corak-corak, nah itu bisa mengganggu. Ya, bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Makanya sholat ini kan sangat ditekankan untuk khusyuk. Kalau ada hal-hal yang bisa mengalihkan dari kekhusyuan, ya harus dihindarkan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika mengganggu pandangan, ya apapun itu, ya misalnya ada di depan misalnya ada gambar, walaupun misalnya gambar Ka'bah atau apa, itu mengganggu. Jangan ya. Nah, termasuk kaos. Nah, itu iya betul. Kadang kan ya yang namanya tepat di depan kita ya nggak dibaca juga kebaca. Gitu.
Ya makanya itu ada ya dalam sholat. Ya jangan pakai pakaian yang ada tulisan di belakang atau gambar-gambar. Ya gambar tengkorak, gambar apa gitu. Itu kan jadi kebaca gitu kan. Nggak dibaca juga kebaca. Nah itu harus dihindar seperti itu. Ya ada ya biasa yang kayak gitu tuh anak muda biasanya. Makanya nggak layak dibawa ke tempat sholat. Ya. Termasuk juga sebenarnya kayak kaligrafi atau apa ya. Ya nggak perlu ya. Khawatirnya jadi mengganggu kehusuan orang. Jadi kan orang penasaran ya, naon tulisan naon gitu. Jadi penasaran kan orang itu kadang. Ya jadi janganlah ada hiasan-hiasan yang berlebihan. Ya karena orang di masjid itu ya fokus untuk ibadah, khusyuk ya. Dengan bacaan yang dia baca ketika baca Quran, nah dia khusyuk ya dengan bacaannya, dengan isi kandungannya. Ya tidak terganggu oleh hiasan-hiasan. Makanya nggak usah ada hiasan di masjid ini. Ya begitu. Makanya Nabi kan mengingatkan nanti di akhir zaman masjid itu orang berbangga-bangga gitu, bermegah-megahan dengan masjid, tapi isinya kosong gitu, hanya bermegah-megahan saja gitu. Ya bagus, menarik ya gitu. Bahkan orang datang ke masjid bukan untuk ibadah tapi untuk wisata. Ya, untuk wisata aja gitu, religi. Sehingga orang di masjid itu tidak khusyuk orang ibadah. Lalu lalang, selfie, gitu. Ya kan? Ada kajian juga nggak didengerin. Nah ini udah keluar dari fungsi dari masjid itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, al-iltifat li ghairi hajah, menoleh tanpa ada kebutuhan. Menoleh, Pak ya. Menoleh ke pinggir gitu ya. Nah, itu makanya tadi pandangannya ke tempat sujud diarahkan ya. Kalau gerakannya terlalu banyak ya itu bisa membatalkan ya, sebagaimana yang sudah disebutkan yang sebelumnya ya. Kalau hanya sedikit tidak. Nah, kecuali kalau memang benar-benar ada kebutuhan. Ya. Nah, di sini disebutkan ya dari hadis dari Aisyah, dia mengatakan sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, anil iltifati fi shalah, dari menoleh di dalam salat, faqala, maka Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Dia adalah ihtilas. Ya, ihtilas itu sama kayak korupsi, sesuatu yang dicuri oleh setan. Ya, jadi yang dicuri ini pahala, karena ini akan mengurangi pahala tadi itu. Harusnya dia mendapatkan pahala dengan kehusyuan tadi pandangannya gitu ya, ke tempat sujud, lalu malah nengok ya, menoleh-noleh. Nah itu sama dengan ihtilas, sesuatu yang dicuri oleh setan. Ya korupsi, ya dikorupsi oleh setan. Ya dari sholat seorang hamba. Jadi kita rugi, Pak. Ya, sholat sambil noleh-noleh. Ya, sana kemari gitu ya. Nah kecuali kalau ada kebutuhan yang memang sangat perlu ya, sangat mendesak. Ya, tapi orang yang berusaha ya menghindari juga ya. Dan juga orang tahu kan orang lagi sholat ya jangan diganggu gitu. Ya, kecuali kalau misalnya di rumah ada yang mau masuk gitu ya, penting. Ya, kita sedang sholat. Ya, nah, itu dibolehkan misalnya dia membuka pintu. Ya, ketika memang sangat dibutuhkan ya,
dan seperlunya saja. Setelah itu kembali lagi. Jadi jangan ada ucapan gitu, jangan ada obrolan. Kalau kayak sekedapnya ya, kalau ya udah batal kalau ngomong. Karena kan bicara membatalkan sholat seperti yang sudah kita bahas. Jadi kalau hanya gerakan saja gitu ya, dan tidak lama gitu ya, tidak lama. Ya, atau misalnya ada bahaya bagi anak, bagi bawa anak, ya, misalnya khawatir anak jatuh ya, kita pegang, gitu. Atau ada hal yang bahaya bagi anak, menghindarkan bahaya dari anak itu. Ketika sholat itu ada gerakan berarti. Ya, dan otomatis juga untuk melihat kepastian kita bisa noleh, gitu, noleh ke anak itu misalnya. Ya, itu dibolehkan kalau ada kebutuhan. Ya, apalagi hal yang penting yang mendesak. Ya, nah itu ada keringanan. Itu, asalkan segera untuk kembali lagi. Nah, kemudian ya berikutnya tasbihul asabi. Nah, tasbihul asabi itu ya menggenggam ya jari-jari, menggabungkan jari-jari antara kanan dan kiri. Jadi wa yukrahu fi shalah, dan dimakruhkan dalam salat an yudhila asabi'i daliyadain baina asabil ukhra, memasukkan jari-jari salah satu dari kedua tangan di antara jari-jari tangan yang lain. Jadi begini, Pak. Ya. Jadi dimakruhkan ketika sholat jadi begini, baik ketika berdiri ya ataupun dalam kondisi yang lain. Ya, ini dimakruhkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasul idza tawaddu ahadukum fi baitihi summa atal masjida kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabihi. Apabila salah seorang kalian berwudu di rumahnya, kemudian datang ke masjid, maka dia berada di dalam sholat sampai dia pulang. Ya, makanya pahala orang yang datang ke masjid untuk tujuan sholat, bahkan dia menunggu waktu sholat, ya, lalu melaksanakan sampai nanti pulang lagi ke rumahnya, itu semuanya dihitung dalam rangkaian sholat. Itu kan luar biasa. Dalam hadis lain kan ada disebutkan orang itu tetap dinilai dalam kondisi sholat selama dia selalu menunggu sholat. Ya, kalau habis sholat maghrib misalnya, dia nggak pulang masjid ya. Pengajian ini kan sambil nunggu sholat, sambil nunggu sholat isya, nanti nunggu sholat berikutnya. Nah itu dihitung dia sedang sholat. Itu kan luar biasa pahalanya. Ya, makanya kalau kita punya waktu luang ya bisa menggunakan itu untuk menunggu sholat berikutnya. Ya, jadi seorang itu madama ya abdu fi sholatin man tadara sholat, selama dia menunggu sholat. Nah, jadi ini di dalam hadis ini juga disebutkan ya sampai dia pulang ke rumah. Nah, tapi di sini Rasul melarang ya jangan di sini tapi Yakul ya berkata. Maksudnya di sini Rasul memperagakan ya wasyabaka baina asabi. Nah, melakukan tasbih tadi menggabungkan jari-jarinya. Jadi dilarang oleh Nabi, jangan kalian melakukan seperti ini dalam sholat. Gitu ya. Ya, apalagi bisa aja mungkin menyerupai agama lain. Kayak gini kan ada ya. Itu tidak boleh ya. Nah, di sini ada hadis lain ya diriwayatkan oleh Abu Daud
Dari Ismail bin Umayyah dia berkata, sa'altu Nafi'an anir rajul yusalli wa huwa musyabbikun yadai. Aku bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang sholat sambil mentasbih kedua tangannya, menggabungkan jari-jari dua tangannya. Dia berkata, Ibnu Umar mengatakan tilka sholatul maghdubi alaihim. Itu adalah sholat orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang dimurkai. Ya, orang yang dimurkai ini kan dijelaskan oleh Nabi orang-orang Yahudi. Nah, jadi itu sholatnya orang Yahudi kayak gitu. Ya, berikutnya farqa'atul asabi'. Nah, farqa'atul asabi' itu apa ya bahasanya? Keretak, mengkeretakkan jari-jari. Keretak, tahu keretak, Pak? Nah, diginiin. Kan bunyi. Nah, itu juga sama dimakruhkan dalam salat. Jadi lagi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Bunyi sendiri ya, kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja, nah itu makruh. Jadi lagi sholat dia mengkeretak jari-jarinya gitu. Bahasa Indonesia ya mengkeretak ya. Mengkeretak. Jadi lagi sholat sengaja gini, gitu kan? Gini, ya itu makruh. Mengurangi pahala ya. Nah, di sini ada penjelasan kalau sedikit dia makruh, kalau banyak ini jadi haram. Kenapa? Karena dia masuk kepada orang yang mempermainkan sholat. Ya lagi sholat kok kayak begitu sih, kayak mempermainkan. Ya. Nah, ini ada hadisnya dari Syu'bah Maula Ibnu Abbas. Maula ini hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Qa'tu asabi'i. Ya, lalu tadi ya aku mengkeretak ya, jari-jariku. Ya, falamma qudiyati shalah. Ketika selesai salat qala la ummalak. Atafqau asabiaka wa anta fi shalah. Nah, ini dimarahi sama Ibnu Abbas. Ya, ini bahasa celaan. La ummalak. Kalau diartikan harfiah tidak ada ibu untukmu, ya. Ini maksudnya celaan. Ya, bahasa kitanya apa ya kalau celaan tapi tidak bukan bahasa yang kasar ya, tidak ya. Itu jadi dalam rangka menegur lah ya. Ya, menegur, menunjukkan hal seperti itu tidak boleh. Jadi kata Ibnu Abbas, apakah kamu ya mengkeretak gitu ya jari-jarimu sedangkan kamu dalam kondisi sholat? Ya, jadi dimarahin sama Ibnu Abbas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya al-iltihab bisaub wa ja'lul yadain min dahilin fatarkau wa tasjudu hakadha ya as-sadr. Nah, ini berselimut dan menjadikan tangannya di dalam. Ya, lalu dia ruku dan sujud dengan kondisi yang seperti itu. Ya, jadi lagi sholat tapi dia harudung gitu ya, pakai selimut. Ya, gitu kan diikat ya, ditahan oleh tangan selimutnya itu. Ya, nah itu juga suatu yang dimakruhkan. Nah, ini ada hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang dari as-sadr fi shalah. As-sadr itu antal tahifa bisaubika wa tudila yadaika min dahil. Kamu berselimut dengan pakaianmu
dan memasukkan kedua tanganmu ya dari dalam. Dan ruku dan sujud dalam kondisi seperti itu. Ya, jadi dimasukkan di dalam si tangannya itu. Ya. Ya, kemudian yang ke-8 atasawuf fi shalah, menguap dalam salat. Tasawuf menguap. Hulai gitu ya. Hulai. Nah, itu kan menunjukkan orang ngantuk ya. Nah, jadi seorang harus berusaha menghindari hal itu ya, kecuali kalau memang mungkin udah ngantuk gitu ya, udah sangat ngantuk, tidak bisa tertahankan ya. Ya bisa aja ya. Nah, Rasul pernah mengingatkan dalam hadis at-tasawuf fi shalah minasyaiton. Jadi menguap di dalam sholat itu dari setan, berasal dari setan. Apabila faida tasabah ahadukum falyaqdim masata'a. Kalau seseorang menguap ya, maka tahanlah sekemampuannya. Gitu, tahan. Jangan ini mau sengaja kayak dilepaskan gitu. Ya, dilepaskan. Gitu. Nah, itu tahan, justru kata Rasul tahan dalam sholat. Makanya kalau lagi ngantuk ya jangan sholat, tidur dulu. Ya. Nah, kemudian ya yang ke-9 al-busok jihatal qibla au anil yamin, meludah ke arah kiblat ya atau ke arah kanan. Nah, ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kiri memang diberi keringanan ya. Kalau memang sangat perlu orang untuk meludah di dalam sholat, ada sesuatu misalnya di mulutnya harus dia buang, ya, nah maka itu dibolehkan ke kiri. Ya, cuman kan kalau di zaman Nabi nggak lantai seperti ini, apalagi karpet gitu. Itu kan masih kerikil kayak gitu. Ya, orang meludah ke situ juga kan bisa menyerap ke bawah ya, bisa hilang si ludahnya. Bahkan kan ada orang Arab Baduy yang kencing di pojokan masjid disiram, itu kan menyerap ke bawah karena memang tanah ya, pasir gitu. Nah, kalau sekarang ya kita nggak bisa, justru malah mengotori. Ya, nah bisa aja misalnya pakai tisu, misalnya dia bawa tisu atau sapu tangan ya, nah itu ke arah kiri. Itu dibolehkan kalau memang dalam kondisi membutuhkan. Ya, misalnya orang yang sedang sakit atau apa, ya, harus dia meludah gitu, atau bisa aja buang ingus ya sama ke kiri ya. Karena ini ada hadisnya ya. Dari Jabir ya bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna wa tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri sholat, ya sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada di hadapan wajahnya. Jadi orang kan sedang menghadap Allah sholat itu, jadi di hadapan wajahnya. Ya, walaupun ya tentu kan Allah itu berada di luar alam ya, itu di luar alam ya, tapi posisinya tetap ketika seorang itu menghadap kiblat ya artinya menghadap Allah ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka kata fala yamsuqanna qibala wajihi wala an yamini, janganlah dia meludah ke depannya ya, dan juga ke kanan, ke sebelah kanannya ya, wal yabsuq an yasarihi tahta rijlaihi yusra, hendaklah dia meludah ya dari ke arah kirinya di bawah kaki kirinya
Ya kalau memang tadi kondisi rantainya seperti di zaman Nabi kan, nah, di bawah kaki kiri di situ. Fa'in ujilat bihi badiratun faliyakul bisaubihi hakadha sumatoa saubahu ba'dahu ala ba'din. Ya kalau memang tergesa-gesa itu bisa ke ke dalam bajunya, ya lalu beliau menutup ya bajunya, ya jadi bisa lah oleh pakaian ya. Kalau kita kan sekarang misalnya pakai sapu tangan gitu ya, pakai tisu dan sebagainya, nah itu bisa dilakukan ya. Ya yang berikutnya tidak boleh tagmid al ainain, jadi menutup mata ya, menutup mata, perem bahasa Indonesia merem ya, merem. Nah itu juga merem ya, memejamkan mata. Nah jadi orang khusyuk itu justru tidak memejamkan mata, karena kan orang bisa aja beralasan khusyuk jadi memejamkan mata, ini merem ya, padahal merem itu makruh. Jadi khusyuk tidak harus merem gitu, ya kan? Tetap mengarahkan tadi pandangannya ke arah sujud, tempat sujud ya. Jadi tidak ada ya Nabi itu merem ya dalam sholat. Ya tamati fi sholat. Nah, tamati ini nguliat bahasa nguliat apa bahasa Indonesia? Jadi ya merenggangkan badan, ya meregangkan badan gitu. Jadi lagi sholat ya meregangkan kayak lagi olahraga gitu, meregangkan badan lagi sholat gitu. Tamati itu namanya, tamati dalam bahasa Arab. Ya udah, ini baik sampai situ dulu mungkin untuk ya, ini masih ada ya hal-hal yang memang perlu kita ketahui dalam sholat agar berusaha untuk dihindari. Kalau ada pertanyaan silakan. Kan tadi muakat itu kan satu hal yang memang tidak disengaja. Kalau bersin dan batuk itu sama. Ya. Iya tadi kan jadi berusaha ya untuk menghindari ya dari menguap. Ya kalau sebisa mungkin ditahan. Nah, kalau memang nggak ketahan dan itu alami gitu ya, sulit untuk dihindari ya gimana lagi gitu ya. Ya cuman nanti walau alam bisa mengurangi pahala atau tidak gitu. Cuma seorang harus berusaha ya. Tergantung kondisi orangnya. Ya nah begitu juga kalau tadi ya batuk atau bersin ya. Ya itu kan kalau memang betul-betul tidak sengaja ya tidak masalah sih. Ya. Itu tidak masalah. Apalagi kalau sakit ya. Ya kalau sakit ya gimana lagi gitu kan. Bersin-bersin dalam sholat tidak masalah. Cuman harus dihindari sampai keluar enggak, maksudnya keluar suara ya. Ya kalau batuk sih pasti ada suara ya, bersin juga. Kayak nguap tuh coba hindari sampai keluar suara tadi. Karena kan kalau orang tadi ya melepas ya, ketika menguap itu jadi wah gitu kan, jadi kalam, jadi perkataan. Ya kalau sampai membentuk perkataan kalimat, nah itu bisa membatalkan sholat. Ya panjang, apalagi panjang gitu kan. Ya ada beberapa huruf itu keluar dalam nguap, nah itu bisa jadi membatalkan. Ya, termasuk tadi pura-pura batuk,
Ya, oh, itu kan ada beberapa orang itu jadi kalimat itu. Ketika dia jadi kalimat itu batal sholatnya. Ya silakan yang lain. Ustaz, upami non ajinya sebenarnya mengepal ketika berdiri itu teh ya bingung jembatan bagian dari sunnah, setelah saya menjadi sanes bagian dari sunnah, kamanan mau dia terus maksudnya Mengepalkan tangan ketika berdiri. Oh ketika berdiri. Bangkit dari sujud ya. Ya itu pernah dibahas ya sebelumnya. Kalau tidak salah itu lemah ya dalilnya yang itu. Ya jadi mengepalkan tangan itu sejauh ya yang sudah kita bahas ya itu tidak disunahkan ya seperti itu. Ya nanti bisa dilihat lagi ya di Murajaah tapi kesimpulannya seperti itu. Jadi tidak disunahkan dikepalkan ya ketika bangkit ya biasa aja karena kan jangan membuat apalagi kan tadi ya tidak ada dalilnya. Jangan membuat gerakan-gerakan yang baru gitu. Di luar saat orang sujud kan tangannya kan begini. Ya maka ketika bangkit pun ya begini lagi. Ya kembali lagi seperti semula. Jangan membuat gerakan baru ketika dikepalkan. Nah itu berarti kan ada gerakan baru. Ya nah itu butuh dalil. Nah, sedangkan dalilnya ya setahu saya ya sepanjang penelaahan itu tidak ada atau lemah ya dalilnya. Nanti bisa kita cek lagi. Di media sosial. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah ada dalilnya sholat sunnah awwabin yang dilaksanakannya sesudah sholat maghrib jumlah rakaatnya 6. Mohon penjelasan Ustaz. Ya setahu saya sholat yang seperti itu hadisnya lemah ya dhaif. Ya hadisnya lemah ya atau dhaif berkaitan dengan sholat awabin ya ataupun sholat taubat misalnya ya itu juga sebetulnya hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Banyak sebetulnya sholat-sholat yang berdasarkan hadis-hadis yang dhaif lemah, apalagi yang tidak ada dasarnya sama sekali gitu ya. Orang membuat-buat sholat tertentu ya padahal sholatnya ibadah mahdoh ritual yang memang perlu ada langsung dari Nabi. Sholat-sholat yang disyariatkan aja banyak, kita belum melakukan semua. Jangan kita membuat-buat lagi. Nah, jadi kalau hadisnya dhaif ya tidak bisa dijadikan dasar untuk suatu hukum. Ya lebih baik ditinggalkan karena apa? Karena bisa takut terjatuh kepada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Ya makanya ada satu kaidah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kebid'ahannya lebih baik daripada melaksanakan sesuatu yang diragukan kesunahannya. Kita khawatir bid'ah. Kalaupun misalnya dilaksanakan kan cuma sunnah hukumnya. Kalau memang benar, nah itu juga masih diragukan gitu ya kesunahannya. Daripada terjatuh kepada sesuatu yang bid'ah, hal-hal yang tadi tidak kuat dalilnya, ya sudah tidak perlu. Karena sholat-sholat yang memang jelas disyariatkan aja udah banyak, udah cukup. Itu juga maksimalkan aja. Ada yang namanya sholat tasbih gitu kan. Ya itu juga dhaif hadisnya, lemah. Itu pernah saya bahas, pernah saya tulis tuh dhaif, bahkan para ulama ahli hadis tidak ada dasarnya itu bawa kasan. Ya itu justru banyak di kita hal-hal yang dasarnya nggak jelas tuh malah dilakukan. Hal-hal yang udah jelas syariatnya ya dasarnya jelas malah tidak dilakukan, malah dia menjadi asing gitu. Ya kayak misalnya sholat gerhana, mungkin di sebagian masyarakat
itu kan jelas dalilnya, hadisnya. Dia lakukan oleh Nabi setiap kali, tapi orang masih ada yang merasa aneh. Kayak ada takbiran. Ya disangkanya lebaran, bukan lebaran. Ya. Ya, tapi takbiran itu karena gerhana. Jadi ini jadi memang akhir zaman ya. Hal-hal yang jelas-jelas dasarnya dari Nabi SAW, sunnah Nabi ini jadi asing, tidak dikenal di masyarakat. Justru hal-hal yang tidak jelas dasarnya malah dilakukan. Ya. Kemarin juga saya sempat ngalamin setelah sholat asar kan nggak ada sholat rawatib. Ya betul. Waktu saya tuh beberapa waktu itu melakukan sholat ya taubat, terus sholat mutlak. Waktu itu saya ada yang noel itu bahasa dia kan disunahkan nggak ada sholat setelah sholat asar. Saran beliau sih jangan dilakukan sholat tersebut. Iya. Jadi pertanyaan saya apakah hal tersebut betul? Terus yang keduanya pas kemarin juga saya ngalamin di daerah yang saya datangin itu pas 1 minggu yang lalu itu hujan besar, banjir Pak Ustaz. Pas kemarin saya sholat maghrib hujan besar. Nah, terus Pak Imamnya itu ngajakin sholat apa itu jamaah takbir isya. Jamaah takbir isya karena alasannya ini hujan besar, takut kemungkinan seperti minggu lalu banjir. Iya. Nah, kita sebagai jamaah bengong-bengong juga. Kenapa sholat jamaah takbir kan sebetulnya hujan besar sekali. Jadi mohon penjelasannya. Iya. Kan istilah sebutnya jamaah mator Bang. Jadi ada istilah sholat ketika hujan besar akhirnya digabungkan dalam satu sholat. Iya, iya. Itu sebutnya jamaah mator kan. Iya. Jamaah mator sendiri itu mungkin itu. Iya. Ya. Iya, yang pertama memang jelas ya ada larangan dari Nabi sholat setelah asar, sholat setelah subuh. Karena ada waktu-waktu yang memang dilarang sholat ketika matahari tepat di tengah, ya kan, tepat di atas di tengah. Makanya waktu sholat zuhur itu disebutnya zawal, jadi tergelincir, jadi tidak pas di tengah, dia zawal, tergelincir ke ke arah barat, ke arah terbenamnya. Jadi tidak tepat. Nah, makanya kalau matahari tepat di atas itu dilarang sholat. Termasuk tadi setelah asar ya, lalu setelah subuh. Ya. Nah, jadi tidak ada sholat sunnah ya saat subuh. Kecuali kalau misalnya sholat asar terlambat, sholat asarnya ya tetap kan melaksanakan sholat asar gitu kan. Ya. Gitu. Nah, jadi di waktu-waktu tersebut ya hindarkan. Apalagi seperti misalnya sholat yang disebut sunnah mutlak juga saya sampai saat ini belum melihat dasar yang kuat gitu. Sholat sunnah mutlak itu gimana maksudnya? Padahal kan sholat ini ada ketentuannya masing-masing. Gitu ya. Kalau orang sholat kapan saja, jadi nggak jelas dia sholat apa gitu. Padahal kan rata-rata sholat ini harus jelas, ya kan? Ada jenisnya tersendiri, ya kan? Apakah tahiyatul masjid gitu ya? Ada syukur dulu, ada apa? Itu kan banyak sholat itu. Kalau sholat mutlak ini jadi nggak jelas ketentuannya. Ya, nah sehingga kita sudah saja sholat-sholat yang memang sudah jelas ketentuannya, ya itu juga banyak, kita melakukan itu saja. Ya, jadi itu juga sudah cukup. Ya, kemudian nanti tadi tentang ketika hujan besar, ya khawatir. Memang pernah terjadi di zaman Rasul. Rasul melakukan itu. Jadi menjamak takdim. Ya, karena tadi ada kekhawatiran sulit ya orang-orang untuk kembali lagi setelah itu tersibukkan, nanti khawatir banjir dan sebagainya. Nah itu boleh, justru dicontohkan oleh Nabi. Ya jadi bahwa kebolehan menjama itu kan ada beberapa kondisi, bukan hanya ketika safar saja, ketika sakit ya safar,
ketika hujan tadi itu ya dikhawatirkan ada kesulitan, termasuk hal-hal yang memang genting, hal-hal yang sangat penting. Sampai pernah sahabat ketika ada hal genting yang disampaikan kepada umat itu butuh waktu lama, sampai antara sholat zuhur ya, kalau masuk zuhur dan asar itu dijamak karena saking penting harus menyampaikan kepada umat. Sampai membuat, nah orang-orang yang nggak paham itu sampai mengatakan nggak sholat, itu udah waktunya, udah lewat. Nah ini orang nggak ngerti. Nah itu kan orang yang melakukan itu orang-orang yang sahabat yang faqih ya, sangat paham itu. Ibnu Umar misalnya, Abdullah bin Umar kalau tidak salah ya, Abdullah bin Umar itu ya, lebih tahu, dia lebih paham terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi dalam kondisi memang genting, penting untuk memberitahukan ataupun menjelaskan kepada umat, butuh waktu yang panjang. Nah itu dibolehkan. Termasuk juga seorang dokter ketika mengobati ya, atau misalnya mengoperasi itu butuh waktu yang lama. Kalau ditinggalkan itu bisa bahaya. Nah itu boleh juga. Dokter itu menjamak sholatnya karena dia melakukan suatu hal yang penting ya, termasuk juga pekerja-pekerja lain ya yang dalam pekerjaannya itu butuh waktu lama, nggak bisa ditinggalkan ya. Nah itu boleh, itu ada kepentingan seperti itu. Baik, cukup ya mungkin. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Qul qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.